Aku Indah, dan ini adalah kisahku. Kisah tentang bagaimana cinta bisa berubah menjadi racun mematikan. Tentang pengkhianatan yang meruntuhkan segala kepercayaanku. Dan tentang balasan yang harus kubayar mahal dengan seluruh sisa keberanianku. Aku adalah istri seorang polisi. Seorang wanita yang dulunya percaya penuh pada janji setia suaminya. Hidup tenang di Madiun. Tapi semua itu hancur berkeping-keping. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan aku bisa membagikan lebih banyak kisah nyata yang menginspirasi atau setidaknya membuka mata kalian. Terima kasih. Namaku Indah dan suamiku Dito adalah seorang anggota polisi di kota Madiun ini. Kami sudah menikah hampir 10 tahun. 10 tahun yang kupikir adalah surga. Rumah tangga yang harmonis, penuh cinta dan saling percaya. Dito, dengan seragam coklat kebanggaannya, selalu menjadi sosok suami idaman di mata tetangga dan teman-temanku. Tegap, gagah, ramah, dan selalu tersenyum. Aku bangga sekali padanya. Setiap pagi, sebelum dia berangkat dinas, aku selalu menyiapkan sarapan favoritnya. Secangkir kopi hitam manis dan memastikan seragamnya rapi sempurna, tanpa sedikit pun kerutan. Hati-hati di jalan, Mas, kataku setiap kali dia mencium keningku sebelum pergi. Pasti sayang, kamu juga hati-hati di rumah ya. Jaga diri baik-baik, jawabnya dengan senyum yang selalu berhasil membuat hatiku meleleh. Rutinitas itu berjalan mulus selama bertahun-tahun. Sampai suatu ketika, perlahan tapi pasti, ada yang berubah. Awalnya hanya samar-samar, seperti hembusan angin yang dingin di tengah hari yang cerah. Dito mulai sering pulang larut malam. Tidak hanya larut, tapi juga dengan kondisi yang, entahlah, membuatku merasa aneh. Seragamnya memang selalu rapi, seperti saat dia berangkat pagi. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Aku ingat sekali, pertama kali aku menyadarinya. Malam itu, hujan deras mengguyur Madiun. Aku menunggu Dito pulang dengan cemas. Jam menunjukkan pukul 11 malam, jauh lebih larut dari biasanya. Aku sudah menyiapkan makan malam yang dingin di meja. Ketika pintu terbuka, Dito masuk dengan langkah lesu. "Assalamualaikum," sapanya pelan. "Waalaikumsalam. Mas, kok lama sekali? Aku khawatir," kataku sambil menghampirinya, mencoba memeluknya. Dia sedikit menghindar, seolah kaget. "Maaf, sayang, tadi ada giat mendadak di lapangan, harus patroli keliling kota." "Oh, begitu?" Aku mengangguk, mencoba memahami. "Ya sudah, makan dulu yuk, aku sudah siapkan." Saat dia mendekat, aku mencium aroma aneh. Bukan aroma hujan, bukan pula aroma jalanan atau asap knalpot. Itu bau alkohol. Tipis sekali, nyaris tak terdeteksi jika aku tidak berdiri sangat dekat dengannya. Dan yang paling mengganggu, terselip di antara bau alkohol itu adalah aroma parfum wanita, bukan parfumku. Parfumku lebih lembut, dengan sentuhan melati dan mawar. Aroma ini lebih menyengat, manis murahan, seperti yang sering tercium di tempat-tempat hiburan malam atau, maaf, lokalisasi. Hatiku mencelos. Aku menatapnya, mencoba mencari tahu, tapi wajahnya tampak biasa saja, hanya lelah. Aku memaksakan senyum, tidak ingin dia curiga dengan kecurigaanku. "Mas mandi dulu saja ya, biar segar, nanti baru makan," saranku, agar dia tidak terlalu dekat denganku. "Iya sayang, ide bagus," katanya, lalu melangkah menuju kamar mandi. Malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Pertanyaan-pertanyaan berkejaran dalam benakku. Alkohol, parfum wanita, dari mana giat mendadak? Aku tahu pekerjaan Dito memang menuntutnya untuk siap siaga kapan saja. Tapi bau itu tidak mungkin salah. Aku menghibur diri,
Mungkin dia bertemu klien atau informan di tempat yang tidak biasa. Ya, pasti itu. Aku mencoba mengenyahkan pikiran buruk. Minggu-minggu berikutnya, kejadian itu berulang. Dito semakin sering pulang larut, dan setiap kali dia pulang larut, aroma alkohol dan parfum murahan itu selalu ada, sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Aku mulai memerhatikan detail-detail kecil. Pernah suatu pagi, saat aku melipat seragam dinasnya yang baru dicuci, aku menemukan sehelai rambut panjang berwarna coklat terang terselip di kerah bajunya. Rambutku hitam legam, hatiku bergemuruh hebat. Aku membawa rambut itu ke hadapan cermin, membandingkannya dengan rambutku. Jelas berbeda. Tanganku gemetar. Aku merasa ada jurang menganga di bawah kakiku. Apakah ini yang namanya firasat buruk, atau ini adalah kenyataan pahit yang perlahan mulai terungkap? "Mas, ini rambut siapa ya?" tanyaku suatu malam. Mencoba setenang mungkin sambil menunjuk rambut di kerah baju yang sudah kusiapkan. Dito yang sedang sibuk dengan ponselnya mendongak. "Rambut? Oh, mungkin rambut dari kantor sayang. Kan di kantor banyak poluan. Atau mungkin pas giat di keramaian nyangkut di baju." Dia menjawabnya dengan santai, seolah itu bukan masalah besar. Tapi matanya tidak menatapku. Dia kembali fokus pada ponselnya. Aku diam, menelan ludah pahit. "Oh, iya mungkin ya," jawabku lirih. Dalam hati, aku tahu itu bukan rambut poluan. Poluan-poluan di kantor Dito, setahuku, selalu mengikat rambut mereka rapi saat berseragam. Dan ini sehelai rambut panjang yang terurai. Kecurigaan itu mulai menggerogoti jiwaku seperti rayap yang tak terlihat. Aku mulai memerhatikan setiap gerak-gerik Dito. Ketika dia menerima telepon, dia sering menjauh dariku, berbicara dengan suara pelan. Ketika aku bertanya siapa yang menelepon, dia selalu bilang itu dari kantor atau teman lamanya. Aku mulai merasa seperti detektif di rumah sendiri, mencari bukti, mengumpulkan petunjuk. Pernah suatu sore, aku tak sengaja melihat notifikasi di ponselnya saat dia sedang mandi. Ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Malam ini jadikan, sayang, aku sudah kangen nih." Jantungku rasanya berhenti berdetak. "Sayang, siapa ini?" Aku ingin sekali membuka pesan itu, tapi aku takut menemukan kebenaran yang akan menghancurkanku. Aku hanya bisa memotret layar ponsel itu dengan ponselku sendiri sebagai bukti, lalu buru-buru meletakkan kembali ponsel Dito. Malam itu, Dito kembali pulang larut. Dan lagi-lagi, aroma itu, aku tidak bisa menahannya lagi. Aku harus bicara. "Mas," panggilku saat dia masuk kamar. Seragamnya sudah tergantung rapi di balik pintu. "Ada apa sayang?" Dia duduk di tepi ranjang, terlihat lelah. "Mas akhir-akhir ini sering pulang malam. Aku khawatir." Aku mencoba memulai dengan nada lembut. Dia menghela napas. "Sudah kubilang sayang, pekerjaan Mas kan begini, harus siap siaga." "Tapi Mas," aku mencium bau alkohol dan parfum wanita yang bukan parfumku, kataku. Suaraku bergetar. Dito terdiam, matanya menatapku tajam. Ada kilatan kemarahan di sana. "Apa maksudmu?" "Indah, kamu menuduhku?" tanyanya. Suaranya dingin. "Aku tidak menuduh, Mas. Aku hanya bertanya. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi." "Tidak ada apa-apa. Kamu ini kenapa? Terlalu banyak menonton sinetron." Dia bangkit, mengambil handuknya, dan menuju kamar mandi. "Aku lelah." "Indah, jangan membuat masalah yang tidak ada." Kata-katanya menamparku, membuatku merasa bersalah karena telah curiga. Tapi, benarkah aku salah? Firasatku berteriak bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Aku tahu, aku harus mencari tahu sendiri. Aku tidak bisa lagi mempercayai kata-katanya. Keesokan harinya, aku pergi ke rumah Rina, sahabat karibku sejak SMP. Rina bekerja di salon kecantikan. Dia wanita yang cerdas, realistis,
dan selalu memberiku nasihat jujur. "Rin, aku butuh bantuanmu," kataku, suaraku parau. Rina menatapku khawatir. "Ada apa, Ndah? Wajahmu pucat sekali." Aku menceritakan semuanya, dari bau parfum, rambut, pesan di ponsel, sampai respons Dito yang dingin. Rina mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. Raut wajahnya berubah serius. "Endah, aku tahu ini berat, tapi instingmu itu benar. Jangan pernah meremehkan firasat wanita," kata Rina setelah aku selesai. Bau alkohol dan parfum murahan dari lokalisasi itu sudah jadi ciri khas. "Endah, maaf kalau aku jujur, hatiku kembali hancur." Mendengar dari orang lain seolah mengonfirmasi semua ketakutan terbesarku. Air mataku tumpah. "Jadi, Mas Jitu, Mas Dito selingkuh?" tanyaku terbata-bata. Rina memelukku erat. "Kita harus cari tahu lebih jauh, Ndah. Bukti yang kuat." Rina menyarankan agar aku membuntuti Dito. Ide itu membuatku takut, tapi juga memberiku harapan. Harapan untuk menemukan kebenaran, atau setidaknya memastikan bahwa aku salah. Aku ingin berharap aku salah. Beberapa hari kemudian, aku menyusun rencana dengan Rina. Kami akan membuntuti Dito saat dia pulang dinas. Aku bilang pada Dito bahwa aku akan menginap di rumah orang tuaku di luar kota karena ibu sedang sakit. Aku sengaja melakukannya agar dia merasa bebas. "Hati-hati di jalan ya sayang," kata Dito dengan senyum seperti biasanya. Senyum yang kini terasa hampa di mataku. Malam itu, aku dan Rina bersembunyi di mobil Rina yang diparkir agak jauh dari kantor polisi tempat Dito bekerja. Jantungku berdebar tak karuan. Aku memegang ponselku erat-erat, siap merekam apapun yang terjadi. Sekitar pukul 8 malam, Dito keluar dari kantor. Dia tidak langsung pulang. Dia masuk ke mobilnya dan melaju ke arah yang tidak aku kenal. Aku dan Rina mengikutinya dari jarak aman. Jalanan semakin sepi. Lampu-lampu jalan semakin jarang. Kami memasuki area pinggiran kota, tempat yang dulu sering disebut orang sebagai daerah remang-remang. Tiba-tiba, mobil Dito berhenti di depan sebuah bangunan sederhana, bercat mencolok dengan lampu kelap-kelip. Di depannya, terlihat beberapa wanita dengan pakaian minim berdiri, menebar senyum dan godaan pada setiap pria yang melintas. Lokalisasi, napasku tercekat, pandanganku kabur. Seluruh duniaku runtuh saat itu juga. Rina menggenggam tanganku erat. "Endah, kamu kuat," bisiknya. Aku melihat Dito turun dari mobilnya. Ia sempat menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada yang melihatnya. Lalu, dengan langkah cepat, dia masuk ke dalam bangunan itu. Disambut oleh seorang wanita berambut pirang dengan gaun merah menyala yang langsung mengalungkan tangannya di leher Dito. Mereka berdua tertawa, lalu masuk lebih dalam ke dalam bangunan. Aku tidak bisa menahan tangis. Bahuku terguncang hebat. Ini kenyataan. Suamiku, polisi yang kubanggakan, berselingkuh di lokalisasi. Semua kecurigaanku benar. Semua firasat burukku terbukti. Aku merasa seperti ditusuk ribuan pisau. 10 tahun pernikahan, kesetiaan, cinta, semuanya hancur dalam sekejap. "Brengsek!" Rina mengumpat pelan. "Pria bajingan!" "Jangan nangis, Ndah. Jangan habiskan air matamu untuk pria seperti itu." Tapi aku tidak bisa berhenti. Air mata ini adalah representasi dari semua harapan dan impian yang kini hancur lebur. Aku merasa dikhianati, direndahkan, dan dibodohi. Setelah sekitar 2 jam, Dito keluar dari tempat itu. Wajahnya terlihat lebih segar. Senyumnya mengembang puas. Wanita bergaun merah itu mengantarnya sampai ke depan. Mengusap pipinya genit. Dito memberikan beberapa lembar uang, lalu mencium pipi wanita itu. Pemandangan itu bagai api yang membakar habis sisa-sisa hatiku. Aku merekam semuanya dengan ponselku. Tangan gemetar, air mata masih mengalir. Bukti,
Aku punya buktinya sekarang. Di perjalanan pulang, aku hanya diam. Rina tidak berani bicara banyak. Dia hanya menggenggam tanganku, sesekali mengusap punggungku. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku merasa seperti zombie. Jiwaku sudah mati. Sampai di rumah, aku tidak langsung pulang ke rumah kami. Aku menginap di rumah Rina. Aku butuh waktu untuk berpikir, untuk merenung, untuk memutuskan langkah selanjutnya. "Ndah, kamu mau apa sekarang?" tanya Rina hati-hati. Aku tidak tahu, Rin," kataku. Suaraku serak. Aku tidak bisa memaafkannya. Setelah apa yang aku lihat, aku tidak bisa. Lalu, cerai. Aku terdiam. Perceraian. Kata itu terasa begitu berat. Tapi, bisakah aku hidup berdampingan dengan seorang pengkhianat? Bisakah aku tidur nyenyak di sampingnya, mengetahui dia membagi tubuh dan hatinya dengan wanita lain? Tidak, aku tidak bisa. Malam itu, aku tidak tidur sama sekali. Aku hanya memutar ulang rekaman video di ponselku. Setiap kali aku melihat Dito tertawa dan mencium wanita itu, rasa sakit itu datang lagi. Semakin dalam, semakin menyakitkan. Pagi harinya, saat matahari mulai menampakkan sinarnya, sebuah ide muncul di benakku. Sebuah ide yang dingin, kejam, tapi terasa sangat adil. Balas dendam. Bukan sekadar cerai. Aku ingin dia merasakan apa yang kurasakan. Aku ingin dia dihukum atas perbuatannya. Dan aku ingin dia dihukum oleh institusinya sendiri. "Rin," kataku. Suaraku kini terdengar lebih mantap. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Rina menatapku. Matanya penuh tanya. Aku akan menjebaknya. Aku akan memastikan dia hancur. Karirnya hancur. Dan dia akan menanggung malu seumur hidupnya. Rina terdiam sejenak. Lalu senyum tipis terukir di bibirnya. "Aku dukung kamu, Ndah. Apapun itu, rencana itu mulai terbentuk di benakku. Aku akan menggunakan kelemahannya, nafsu bejatnya, untuk menghancurkannya. Dan aku akan menggunakan kekuatan institusinya sendiri, Provos, untuk menyeretnya ke jurang kehancuran. Langkah pertama adalah mencari wanita bayaran. Seseorang yang bisa memerankan peran sebagai penggoda yang ulung, namun bisa diatur sepenuhnya olehku. Rina memiliki banyak kenalan di dunia salon dan hiburan malam. Dia berjanji akan membantuku mencarinya. Seminggu kemudian, Rina mempertemukanku dengan seorang wanita bernama Maya. Usianya sekitar 25 tahun. Parasnya lumayan cantik, tubuhnya ramping, dan tatapannya tajam. Dia bukan wanita dari lokalisasi, tapi seorang model lepas yang kadang-kadang bekerja sebagai pemandu lagu di kafe-kafe. Dia butuh uang, dan Rina tahu dia bisa dipercaya untuk menjaga rahasia. "Aku butuh kamu untuk menggoda suamiku, Maya," kataku terus terang. Setelah menjelaskan sedikit situasiku, "Aku ingin dia terpikat padamu sampai dia rela melakukan apa saja." Maya mendengarkan dengan saksama. "Berapa yang kau bayarkan?" tanyanya. Lugas. Aku menyebutkan jumlah yang cukup besar, yang membuat matanya berbinar. "Tapi ada syaratnya, Maya. Kamu tidak boleh tidur dengannya. Kamu hanya perlu membuatnya sangat menginginkanmu, sampai dia berani membawamu ke tempat yang tidak seharusnya." Maya tersenyum licik. "Itu mudah, Bu. Aku sudah terbiasa." Kami mulai menyusun strategi. Maya harus muncul di tempat-tempat yang sering Dito kunjungi. Aku memberikan foto Dito dan detail kebiasaannya. Maya harus pura-pura tidak sengaja bertemu dengannya, lalu secara perlahan membangun kedekatan. Aku ingin Dito yang memulai, Dito yang mengejar. Aku ingin dia terperangkap dalam jaringnya sendiri. Maya mulai beraksi. Awalnya, dia sering mengunjungi kafe tempat Dito biasa nongkrong dengan teman-teman kantornya. Dia akan duduk sendiri, pura-pura membaca buku, tapi sesekali mencuri pandang ke arah Dito. Dito yang memang playboy, tentu saja langsung tertarik. Aku tahu ini karena aku meminta Rina untuk mengawasi dari jauh. Dan Rina juga sesekali bertemu Dito
secara tidak sengaja untuk memancing cerita. Mas Dito, ada cewek cantik banget di pojok itu. Kayaknya sering lihat deh di TV, model ya. Rina memancing saat bertemu Dito di sebuah supermarket. Dito tersenyum. Oh, iya? Aku tidak terlalu memerhatikan. Tapi aku tahu, dia pasti sudah melirik Maya. Beberapa hari kemudian, Dito mulai bercerita padaku tentang seorang kenalan baru di kafe. Ada wanita cantik, sayang, sering ke kafe itu juga, namanya Maya. Dia model katanya. Kata Dito santai saat makan malam. Hatiku berdesir. Rencana ini berjalan. Oh ya, cantik, tanyaku. Berpura-pura tertarik. Lumayan, jawabnya. Tapi aku melihat matanya yang berbinar. Setelah beberapa kali pertemuan tidak sengaja, Maya dan Dito mulai bertukar nomor telepon. Aku tahu ini karena aku selalu memeriksa ponsel Dito diam-diam saat dia tidur. Pesan-pesan mereka mulai intens. Dito sering tersenyum sendiri saat membalas pesan. Aku merekam semua interaksi mereka di ponsel Dito. Aku instruksikan Maya untuk membuat Dito semakin penasaran. Maya harus bersikap jual mahal, sesekali memberikan harapan, lalu menghilang sebentar, membuat Dito semakin gila mengejarnya. Aku ingin Mas Dito yang meminta untuk bertemu di tempat pribadi. Maya, jangan kamu yang ajak, kataku pada Maya. Siap Bu, jawabnya. Hingga suatu malam, Dito pulang dengan senyum lebar. Sayang, besok aku ada giat di luar kota, mungkin akan menginap semalam, katanya. Aku tahu ini bohong. Aku sudah melihat pesan dari Maya di ponselnya. Oke Mas, hati-hati ya, jawabku. Senyumku terasa dingin. Malam itu, aku dan Rina mempersiapkan segalanya. Aku menghubungi seorang kenalan Rina yang punya koneksi dengan provos. Aku menjelaskan situasiku secara garis besar, tanpa menyebutkan seluruh detail rencanaku. Aku hanya bilang bahwa aku menduga suamiku, seorang anggota polisi, sering mengunjungi lokalisasi dan berselingkuh dengan wanita lain. Aku punya bukti foto dan video suamiku di lokalisasi itu. Kenalan Rina itu terkejut dan berjanji akan menghubungkan aku dengan tim provos yang berwenang. Keesokan harinya, aku bertemu dengan dua anggota provos berpakaian preman di sebuah kafe. Aku menunjukkan bukti foto dan video Dito di lokalisasi. Mereka menatapku dengan wajah serius. Bukti ini cukup kuat, Bu Indah, kata salah satu anggota provos itu. Tapi untuk penindakan, kami butuh bukti langsung. Saya tahu Pak, kataku. Saya punya informasi mengenai rencana pertemuan suami saya dengan wanita simpanannya besok malam. Saya bisa berikan detail tempat dan waktu, sehingga bapak-bapak bisa melakukan penggerebekan. Aku melihat mereka saling pandang. Jadi, Ibu Indah berniat menjebak suami Ibu sendiri? Saya tidak menjebak, Pak. Saya hanya ingin keadilan. Saya ingin dia merasakan akibat perbuatannya. Saya tidak ingin dia lagi merusak nama baik institusi kepolisian dengan perilakunya yang bejat. Suaraku mantap, meski hatiku bergejolak. Mereka mengangguk. Baiklah Bu, kami akan siapkan tim. Berikan kami detailnya. Aku memberikan detail lokasi. Hotel Melati yang sering digunakan untuk pertemuan singkat, tidak jauh dari lokalisasi tempat Dito biasa bermain. Aku juga memberikan waktu perkiraan. Semua itu aku dapatkan dari Maya, yang sudah berhasil memancing Dito untuk memilih tempat itu. Maya juga memastikan bahwa Dito akan membayar kamar dan mengajaknya masuk. Malam yang dinanti tiba. Jantungku berdebar kencang. Tapi anehnya, aku tidak merasa takut lagi. Hanya ada tekad membara di dalam dada. Aku sudah berdandan rapi, mengenakan pakaian yang sopan. Tapi aku tidak akan memakai seragam istri polisi. Aku ingin dia melihatku sebagai seorang wanita yang telah dia hianati, bukan sebagai sosok yang terikat oleh aturan institusi. Rina menemaniku. Dia memberikan dukungan penuh. Semoga lancar, Endah. Kamu pantas mendapatkan ini. Kami menunggu di mobil yang diparkir agak jauh dari hotel. Tim provos
sudah bersiap di dalam mobil lain. Tidak jauh dari kami. Aku sudah menjelaskan bahwa aku ingin ikut saat penggerbekan itu, agar Dito melihatku di sana. Mereka awalnya ragu, tapi aku bersikeras. Aku bilang, aku ingin melihat langsung karma itu datang padanya. Sekitar pukul 9 malam, mobil Dito terlihat masuk ke halaman hotel. Dia turun, tampak rapi dengan kemeja kasualnya. Tidak lama kemudian, Maya datang dengan taksi. Dia memakai gaun hitam yang elegan, namun menggoda. Rambutnya tergerai indah. Dito langsung menghampirinya, merangkul pinggangnya, dan mereka masuk ke lobi hotel. Aku melihat semua itu, tanpa sedikit pun air mata. Hanya ada amarah dingin yang membara. Mereka sudah masuk, Pak. Bisikku ke telepon. Berbicara dengan kepala tim provos. Siap, Bu. Beri kami waktu 15 menit. Jawab suara di seberang sana. 15 menit terasa seperti seabad. Aku menahan napas. Aku membayangkan apa yang sedang terjadi di dalam sana. Dito pasti sedang merayu Maya, mengucapkan janji-janji palsu, seolah dia adalah pria paling setia di dunia. Aku tahu, Maya tidak akan membiarkannya melewati batas. Maya sudah berjanji padaku. Setelah menunggu yang terasa sangat lama, akhirnya kepala tim provos memberi isyarat. Saatnya, Bu. Aku dan Rina segera turun dari mobil. Kami berjalan cepat menuju lobi hotel, diikuti oleh beberapa anggota provos di belakang kami. Jantungku berdetak kencang, memompa adrenalin ke seluruh tubuhku. Aku merasa kuat. Aku merasa berani. Di lobi, kepala tim provos bertanya pada resepsionis kamar atas nama Dito. Resepsionis itu terlihat kaget, tapi setelah melihat surat tugas, dia pun memberitahukan nomor kamarnya. Kami naik lift menuju lantai 2. Setiap langkah terasa berat, tapi aku tidak gentar. Aku membayangkan wajah Dito saat dia melihatku. Aku membayangkan kehancuran yang akan menimpanya. Sampai di depan kamar nomor 203, kepala tim provos mengetuk pintu dengan keras. Polisi, buka pintunya. Ada keheningan sejenak, lalu terdengar suara gaduh dari dalam. Buka pintu sekarang, atau kami dobrak, ancam salah satu anggota provos. Akhirnya, pintu terbuka. Dito muncul di ambang pintu. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak kaget melihat seragam provos di depannya. Dia masih mengenakan kemeja, tapi kancingnya sudah terbuka 2 teratas. Rambutnya sedikit acak-acakan. Ada apa ini, Pak? Tanyanya. Suaranya gemetar. Kami mendapat laporan tentang adanya pelanggaran etika dan disiplin yang melibatkan saudara, Bribka Dito, kata kepala tim provos dengan suara tegas. Kami akan melakukan penggerbekan. Saat itu, pandangan Dito beralih ke belakang anggota provos. Matanya bertemu denganku. Wajahnya langsung berubah. Dari kaget menjadi sangat terkejut, lalu panik, dan akhirnya ketakutan. Dia tidak menyangka aku ada di sana. Wajahnya memucat seperti mayat. Indah, serunya. Tak percaya. Aku menatapnya dengan pandangan dingin, tanpa sedikit pun emosi. Aku tidak lagi mengenal pria di hadapanku ini. Dia adalah orang asing yang telah menghancurkan hidupku. Di belakang Dito, Maya muncul dari balik pintu. Ekspresinya tenang, bahkan sedikit tersenyum ke arahku. Dia memakai gaunnya dengan rapi. Tidak ada yang menunjukkan bahwa dia telah melakukan apapun yang tidak pantas. Dia hanya duduk di tepi ranjang, terlihat seperti wanita yang baru saja digoda. Saudara Bribka Dito, Anda ditangkap atas dugaan pelanggaran kode etik profesi dan perselingkuhan, kata kepala tim provos. Kami memiliki bukti kuat. Dito mencoba membantah. Tidak, Pak, ini salah paham. Saya tidak. Jangan banyak bicara, potong anggota provos lainnya. Kami sudah memantau saudara cukup lama dan kami memiliki saksi. Aku melangkah maju, melewati anggota provos, berdiri tepat di hadapan Dito. Salah paham, Mas Dito, kataku. Suaraku pelan, tapi menusuk. Bukankah kau yang mengatakan itu padaku saat aku bertanya
tentang bau alkohol dan parfum murahan itu. Bukankah kau yang bilang aku terlalu banyak menonton sinetron? Dito menundukkan kepala. Dia tidak berani menatapku. Rasa malu dan takut terpancar jelas dari seluruh tubuhnya. Dan wanita ini, aku menunjuk Maya. Apakah dia juga salah paham, Mas? Maya hanya tersenyum tipis. Tatapannya mengejek Dito. Kami akan membawa saudara ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut, kata kepala tim provos. Saudara berhak didampingi pengacara. Namun segala keterangan Anda akan digunakan sebagai bukti. Dito tidak melawan. Dia hanya bisa pasrah saat anggota provos memborgol tangannya. Wajahnya tampak hancur. Mata itu yang dulunya memancarkan cinta padaku, kini dipenuhi rasa putus asa dan penyesalan. Tapi bagiku, itu sudah terlambat. Sebelum mereka membawanya pergi, Dito menatapku lagi. Indah, maafkan aku. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, memastikan dia melihat ke dalam mataku, ke dalam kehancuran yang telah dia ciptakan. Aku ingin dia tahu bahwa semua ini adalah akibat perbuatannya sendiri, bahwa ini adalah karma yang pantas dia terima. Dito dibawa pergi oleh tim provos. Maya menghampiriku. Terima kasih banyak, Bu, katanya tulus. Uang sudah saya terima. Saya harap ini bisa membantu Ibu. Aku mengangguk. Terima kasih juga, Maya. Kamu sudah banyak membantuku mendapatkan keadilan. Rina memelukku erat. Kamu hebat, Ndah. Kamu sudah berhasil. Di kantor provos, aku memberikan semua bukti yang kumiliki. Foto dan video Dito dilokalisasi, tangkapan layar pesan di ponselnya, dan tentu saja kesaksianku. Prosesnya panjang, tapi aku siap menghadapi semuanya. Aku tidak ingin ada celah sedikit pun bagi Dito untuk lolos. Beberapa minggu kemudian, kabar itu datang. Dito terbukti melanggar kode etik profesi kepolisian, melakukan perselingkuhan, dan mencoreng nama baik institusi. Dia dijatuhi sanksi berat, pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas kepolisian. Karirnya yang dulu gemilang, kini hancur lebur. Dia kehilangan segalanya. Pekerjaan, reputasi, dan tentu saja aku mengajukan gugatan cerai. Dan prosesnya berjalan lancar. Aku tidak meminta apa-apa selain kebebasan. Mungkin banyak yang akan menghakimiku, mengatakan bahwa aku kejam. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya tahu aku telah mendapatkan kembali harga diriku. Aku telah mendapatkan keadilan. Aku telah melihat karma itu bekerja dengan tangan-tanganku sendiri. Setelah semua badai berlalu, aku kembali menjalani hidupku di Madiun. Kini tanpa Dito, rumah kami terasa sepi, tapi hatiku jauh lebih tenang. Aku tidak lagi harus mencium bau parfum murahan atau menemukan rambut asing. Aku tidak lagi harus hidup dalam ketakutan dan kecurigaan. Aku merenung. Perjalanan ini memang menyakitkan, penuh luka dan air mata. Aku kehilangan sosok suami yang sangat kucintai. Tapi di sisi lain, aku menemukan kembali diriku yang kuat, yang berani, dan yang tidak mau diam saja saat dicurangi. Aku belajar bahwa terkadang keadilan harus kita perjuangkan sendiri, bahwa terkadang karma perlu sedikit dorongan agar bisa bekerja sesuai porsinya. Aku tahu hidupku tidak akan sama lagi, tapi aku siap memulai babak baru. Aku siap untuk menjadi Indah yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai diriku sendiri. Aku tidak menyesali keputusanku. Aku percaya setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan Dito telah menerima konsekuensi dari perbuatannya. Dan aku telah menemukan kedamaian dalam keadilan yang kuraih. Kemenangan ini, meskipun pahit, adalah kemenangan terbesar dalam hidupku. Kemenangan ini, meskipun pahit, adalah kemenangan terbesar dalam hidupku. Namun, kemenangan ini tidak datang tanpa harga. Sebuah kekosongan menganga di dalam dadaku. Bekas luka dari 10 tahun yang kuanggap bahagia. Rumah yang dulu kuisi dengan tawa dan kehangatan,
kini terasa dingin dan sunyi setelah kepergian Dito. Setiap sudut rumah, setiap perabotan menyimpan kenangan yang kini terasa seperti racun. Aku duduk di sofa ruang tamu yang dulunya sering kami gunakan untuk menonton televisi bersama. Layar televisi itu kini mati, memantulkan bayanganku yang terlihat lelah. Aku memeluk diriku sendiri, mencoba merasakan kehangatan yang tak lagi ada. Dinding-dinding ini saksi bisu dari janji-janji manis yang diucapkan Dito, kini seolah mengejekku dengan kebisuan mereka. Rina sering datang mengunjungiku. Dia adalah satu-satunya jembatan antara aku dan dunia luar yang terasa begitu asing setelah badai ini. "Kamu harus makan, Endah," katanya suatu sore, meletakkan sepiring nasi goreng di depanku. Aku hanya menggeleng pelan. "Aku tidak lapar, Rin. Tidak bisa begitu. Kamu harus kuat. Ingat, kamu sudah berhasil melewati bagian terberatnya. Sekarang waktunya kamu pulih." Rina duduk di sampingku, mengusap punggungku lembut. "Aku tahu ini tidak mudah, tapi jangan biarkan dia merenggut kesehatanmu juga." Aku menatapnya. Mata Rina memancarkan kepedulian yang tulus. "Aku merasa aneh, Rin," kataku. Suaraku nyaris berbisik. "Aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan. Dito sudah menerima karmanya. Tapi kenapa rasanya masih sakit sekali?" Rina menghela napas. "Itu wajar, Ndah. Rasa sakit itu bukan hanya karena Dito dikhianati, tapi juga karena kamu kehilangan masa depan yang kamu impikan bersamanya. Kehilangan kepercayaan, kehilangan sosok yang kamu kira adalah belahan jiwamu. Proses penyembuhan ini akan panjang. Jangan terburu-buru untuk tidak merasa sakit." Aku mengangguk. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. "Aku hanya ingin semuanya kembali seperti dulu, Rin. Aku ingin kepercayaanku kembali. Aku ingin bisa mempercayai orang lagi. Dan kamu akan bisa, Ndah. Tapi tidak sekarang. Beri dirimu waktu. Beri hatimu kesempatan untuk sembuh." Rina memelukku erat. "Aku selalu di sini untukmu." Berita tentang Dito menyebar dengan cepat di Madiun. Kota kecil ini memang seperti itu. Gosip lebih cepat merambat daripada api. Aku tahu banyak tetangga yang membicarakanku, membicarakan Dito, membicarakan kejadian penggerebekan itu. Ada yang bersimpati, ada yang menghakimi, dan ada pula yang hanya menikmati drama. Aku memilih untuk mengurung diri. Aku tidak siap menghadapi tatapan mata mereka. Tidak siap menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang akan datang. Suatu pagi, saat aku sedang menyiram bunga di halaman depan, tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan rumahku. Aku mengenali mobil itu. Itu adalah mobil keluarga Dito. Jantungku berdebar kencang. Dari mobil itu keluar Ibu Tini, ibu mertuaku, dan dua adik iparku, Rani dan Budi. Wajah mereka terlihat tegang. Aku menelan ludah. "Assalamualaikum," sapaku, mencoba tetap tenang. "Waalaikumsalam," jawab Ibu Tini datar. Wajahnya keras, matanya menatapku tajam. "Indah, bisa kita bicara sebentar?" "Tentu, Bu. Silakan masuk," kataku, membuka pintu pagar. Kami duduk di ruang tamu. Suasana hening mencekam. Ibu Tini menatapku dengan tatapan yang seolah ingin melahapku hidup-hidup. "Indah," mulai Ibu Tini, suaranya dingin. "Kenapa kamu melakukan ini pada Dito? Kenapa kamu hancurkan hidup anakku?" Aku terkejut mendengar tuduhan itu. "Bu, saya tidak menghancurkan hidup Dito. Dito sendiri yang menghancurkannya. Dia berselingkuh, Bu. Dia mengunjungi lokalisasi. Dia melanggar sumpah pernikahannya, juga sumpah jabatannya sebagai polisi." Rani, adik iparku, langsung menyambar. "Tapi apa perlu sampai sejauh itu, Mbak? Sampai melapor ke provos? Sampai Mas Dito dipecat? Dia kan tulang punggung keluarga." "Tulang punggung keluarga yang berkhianat, Rani?" Aku menatapnya lurus. "Aku istrinya. Rani, aku yang dikhianati. Aku yang dibodohi selama bertahun-tahun. Apakah kalian tidak memikirkan perasaanku?" "Budi,
Adik iparku yang biasanya pendiam ikut bicara. "Mbak, Mas Dito mungkin salah, tapi ini terlalu kejam. Sekarang Mas Dito tidak punya pekerjaan. Dia jadi pengangguran. Siapa yang akan menanggung malu keluarga kita?" "Malu?" Aku tertawa getir. "Malu itu seharusnya kalian rasakan atas perbuatan Dito, bukan atas perjalananku mencari keadilan. Aku hanya menuntut hakku sebagai istri yang dikhianati. Aku hanya ingin dia menerima konsekuensi atas perbuatannya." "Apakah itu salah?" Ibu Tini membanting tangannya ke meja. "Tentu saja salah. Kamu sengaja menjebak anakku. Kamu menyewa wanita itu, bukan? Kamu merencanakan semuanya." Aku tidak membantah. "Ya Bu, saya merencanakan semuanya. Karena saya sudah tidak punya pilihan lain. Saya sudah mencoba berbicara baik-baik. Tapi Dito selalu menyangkal. Dia selalu menganggap saya berlebihan. Dia tidak pernah mengakui kesalahannya. Jadi, apalagi yang bisa saya lakukan, Bu? Membiarkan dia terus-menerus menari di atas penderitaanku?" "Kamu kejam, Indah," seru Ibu Tini. Suaranya meninggi. "Kamu bukan menantu yang baik. Kamu tidak pantas untuk Dito, dan Dito tidak pantas untuk saya, Bu." Kataku dengan tenang, namun tegas. Dia tidak pantas mendapatkan istri setia seperti saya, yang menunggunya pulang setiap malam, yang merawatnya, yang selalu mendoakannya. Dia pantas mendapatkan apa yang dia dapatkan sekarang. Air mata Ibu Tini mulai menetes. "Kamu tidak tahu apa yang sudah Dito lalui. Kamu tidak tahu betapa beratnya pekerjaannya. Dia stres. Indah, stres bukan alasan untuk berkhianat, Bu." Balasku. Hatiku terasa dingin. Banyak polisi lain yang juga stres, tapi mereka tetap setia pada keluarga dan jabatannya. Dito memilih jalannya sendiri. Pertengkaran itu berlangsung cukup lama. Mereka terus menyalahkanku, sementara aku terus mempertahankan diri. Aku tidak merasa bersalah sedikit pun. Aku sudah terlalu lama menderita dalam diam. Kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak harga diriku lagi. Akhirnya, Ibu Tini dan adik-adik iparku pergi dengan wajah masam dan penuh amarah. Mereka mengancam tidak akan pernah memaafkanku. Aku hanya bisa menghela napas panjang. Aku tahu ini akan terjadi. Aku sudah siap menghadapi konsekuensi sosial dari tindakanku. Setelah mereka pergi, aku merasa sedikit lega, sekaligus lelah. Aku tidak menyangka akan sekuat ini menghadapi mereka. Aku tidak menyangka bahwa rasa sakit yang mendalam itu bisa memberiku kekuatan untuk membela diri. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rina datang lagi. "Bagaimana, Ndah?" "Mereka datang," tanyanya. Tampaknya sudah mendengar kabar. Aku mengangguk. "Ya, mereka menyalahkan Kurin, mengatakan aku kejam, menjebak Dito. Sudah kuduga." Rina menggeleng-geleng. Orang-orang seperti itu tidak akan pernah melihat kesalahan diri sendiri. Mereka hanya akan mencari kambing hitam. Tapi kamu hebat, Ndah. Kamu sudah hadapi mereka dengan kepala tegak. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa aku tidak lagi takut pada mereka. Kataku, aku sudah lelah menjadi Indah yang penurut dan selalu mengalah. Rina kemudian membahas tentang kehidupanku ke depan. "Kamu mau bagaimana sekarang, Dah? Rumah ini bagaimana? Kamu punya tabungan?" Aku menghela napas. "Tabungan ada, Rin. Lumayan untuk beberapa bulan ke depan. Tapi aku tidak bisa terus-menerus begini. Aku harus mencari pekerjaan." Nah, itu baru semangat Indah yang ku kenal. Rina tersenyum. "Kamu punya banyak bakat, Ndah. Kamu jago masak, jago menata bunga. Kenapa tidak buka usaha kecil-kecilan saja?" Ide Rina membuatku berpikir. Aku memang suka memasak dan menata bunga. Mungkin ini saatnya aku mencoba sesuatu yang baru. Sesuatu yang bisa membuatku mandiri sepenuhnya. Mungkin aku bisa mencoba catering masakan rumahan, Rin, kataku. Atau mungkin toko bunga kecil-kecilan. Itu ide bagus. Rina bersemangat. "Aku bantu promosikan." "Kok
Kamu kan masakannya enak. Bunga-bunga di halamanmu juga cantik-cantik. Percakapan dengan Rina memberiku sedikit harapan. Harapan untuk bangkit, untuk membangun kembali hidupku dari puing-puing kehancuran. Aku mulai membersihkan rumah, menata ulang beberapa perabot, mencoba menciptakan suasana baru yang tidak lagi dipenuhi bayang-bayang masa lalu. Aku mulai memasak lagi, mencoba resep-resep baru, dan merasakan sedikit kebahagiaan dari aroma masakan yang memenuhi dapur. Terkadang, di malam hari, saat semua orang sudah terlelap, aku masih sering terbangun. Pikiran tentang Dito, tentang pengkhianatannya, masih menghantuiku. Aku bertanya-tanya, apakah dia menyesal? Apakah dia benar-benar menderita? Atau apakah dia hanya marah padaku karena telah menghancurkan hidupnya? Aku mencoba untuk tidak peduli. Aku mencoba untuk menguatkan hatiku. Penyesalan itu seharusnya datang jauh sebelum dia melakukan semua kebusukan itu. Sekarang, hanya ada konsekuensi. Suatu sore, saat aku sedang berbelanja di pasar tradisional, aku tak sengaja melihat Dito. Dia duduk di bangku panjang, di sudut pasar yang agak sepi, dengan pakaian yang lusuh dan rambut yang acak-acakan. Wajahnya kurus, matanya cekung, dan tatapannya kosong. Dia terlihat seperti orang yang sudah kehilangan segalanya. Sebotol minuman keras ada di sampingnya. Jantungku berdesir. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya setelah penggerebekan dan perceraian kami. Aku merasakan campuran emosi. Kaget, sedikit rasa kasihan, tapi juga rasa puas yang dingin. Ini adalah Dito yang telah hancur. Ini adalah karma yang telah kuperjuangkan. Aku mencoba untuk tidak terlihat, tapi matanya yang kosong, entah bagaimana, menangkap keberadaanku. Dia mendongak, matanya bertemu denganku. Ekspresinya berubah dari kosong menjadi terkejut, lalu malu, dan akhirnya marah. Indah, serunya, suaranya parau. Dia mencoba berdiri, tapi tubuhnya goyah. Aku tidak bergerak. Aku hanya berdiri di sana, menatapnya. "Kau puas sekarang?" katanya. Suaranya penuh dendam. "Kau sudah hancurkan hidupku. Kau sudah membuatku jadi pecundang." Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya tanpa ekspresi. Aku sudah kehabisan kata-kata untuknya. "Kau pikir kau siapa? Indah." Dia tertawa pahit. "Kau juga wanita murahan, sama seperti wanita-wanita yang kau sewa itu." Kata-katanya menusuk, tapi aku tidak gentar. Aku sudah melewati batas kesabaranku. "Aku bukan wanita murahan, Mas Dito," kataku. Suaraku datar. "Aku adalah wanita yang menuntut keadilan, dan aku mendapatkannya. Kau yang murahan, kau yang menjual harga diri demi nafsu sesaat." Dia terdiam, terpukul oleh kata-kataku. Matanya kembali menatapku dengan kebencian. "Aku akan membalasmu, Indah. Ingat itu," ancamnya. Aku hanya tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. "Aku tidak takut, Mas Dito. Kau sudah tidak punya apa-apa lagi untuk mengancamku. Kau sudah kehilangan segalanya, termasuk harga dirimu." Aku berbalik dan meninggalkannya, melanjutkan langkahku di antara keramaian pasar. Kata-kata Dito tidak lagi melukaiku. Mereka hanya menegaskan bahwa dia memang pantas mendapatkan semua ini. Pemandangan Dito yang terpuruk itu memberikan kepuasan yang aneh di hatiku. Bukan kebahagiaan, tapi sebuah kelegaan yang mendalam. Kebenaran telah menang. Setelah kejadian itu, aku semakin termotivasi untuk memulai hidup baru. Aku mulai kursus membuat kue dan masakan rumahan secara daring. Aku juga mulai menanam lebih banyak bunga di halaman rumah. Belajar merangkai bunga untuk berbagai acara. Rina terus mendukungku. Bahkan sesekali ikut membantuku membuat kue atau menata bunga. "Kamu luar biasa, Ndah," kata Rina suatu hari sambil mengaduk adonan kue. "Lihat dirimu sekarang. Dulu kamu terpuruk, tapi sekarang kamu bangkit dengan semangat baru. Ini berkat kamu juga, Rin," kataku tulus. "Tanpa kamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku." "Kita sahabat, Endah."
Sudah kewajiban kita saling mendukung. Rina tersenyum. Aku memutuskan untuk memanfaatkan dapurku yang luas. Aku memulai usaha catering kecil-kecilan, menyediakan nasi kotak dan kue-kue untuk acara arisan, pengajian, atau pertemuan keluarga. Aku juga mulai menerima pesanan buket bunga sederhana. Awalnya, pelangganku hanya teman-teman dan tetangga yang bersimpati. Namun, berkat promosi dari mulut ke mulut dan bantuan Rina di media sosial, usahaku mulai berkembang. Aku menemukan kebahagiaan baru dalam setiap pesanan yang berhasil kuselesaikan. Ada kepuasan tersendiri saat melihat pelanggan tersenyum puas setelah mencicipi masakanku atau menerima buket bunga dariku. Ini adalah kebahagiaan yang jauh lebih murni, jauh lebih jujur dibandingkan kebahagiaan semu yang pernah kubayangkan bersama Dito. Kehidupanku di Madiun perlahan kembali normal, bahkan lebih baik. Aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan atau kecurigaan. Aku hidup mandiri, dengan hasil jerih payahku sendiri. Setiap pagi, aku bangun dengan semangat baru, merencanakan menu masakan atau desain buket bunga. Malamnya, aku tidur dengan hati yang tenang, tanpa perlu menunggu seseorang yang mungkin tidak akan pernah pulang. Tentu saja, ada hari-hari di mana kesedihan itu kembali datang. Kenangan-kenangan lama kadang muncul, membuatku bertanya-tanya, bagaimana jika... Tapi aku selalu mencoba untuk mengenyahkan pikiran itu. Masa lalu adalah pelajaran, bukan penjara. Aku harus fokus pada masa depan yang sedang kubangun. Aku sering merenung tentang perjalanan yang telah kulalui. Dari seorang istri yang polos dan setia, menjadi wanita yang patah hati, lalu berubah menjadi pejuang yang berani menuntut keadilan. Aku harus mengakui, proses balas dendam itu telah mengubahku. Itu membuatku lebih keras, lebih berani, dan lebih tahu apa yang kuinginkan dalam hidup. Aku tidak lagi takut sendirian. Aku tidak lagi takut menghadapi dunia. Aku sudah melewati badai terhebat dalam hidupku, dan aku berhasil keluar sebagai pemenang. Kemenangan ini bukan hanya tentang Dito yang jatuh, tetapi juga tentang diriku yang bangkit kembali. Aku adalah Indah yang baru, Indah yang kuat, Indah yang mandiri. Aku yakin, ke depan, aku akan menemukan kebahagiaan sejati yang memang pantas kudapatkan. Aku akan terus maju, membangun mimpi-mimpiku sendiri, satu persatu. Aku sudah membuktikan bahwa aku bisa dan aku tidak akan pernah berhenti. Aku akan terus berjuang untuk hidup yang lebih baik, untuk diriku sendiri. Aku akan terus maju, membangun mimpi-mimpiku sendiri, satu persatu. Aku sudah membuktikan bahwa aku bisa dan aku tidak akan pernah berhenti. Aku akan terus berjuang untuk hidup yang lebih baik, untuk diriku sendiri. Beberapa bulan berlalu, usaha catering dan bunga kecilku semakin ramai. Aku bahkan sudah punya 2 orang karyawan paruh waktu yang membantuku. Tetangga sebelah yang kebetulan sedang butuh pekerjaan, mereka sangat membantu, terutama saat pesanan membludak. Rumahku yang dulu sepi, kini sering riuh dengan suara peralatan dapur dan tawa kecil saat kami bekerja. Suatu siang, teleponku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku ragu-ragu mengangkatnya, karena sejak kejadian Dito, aku jadi lebih hati-hati. Halo, selamat siang, Bu Indah. Saya Pak Heru, dari Biro Hukum Polda Jawa Timur. Jantungku berdebar kencang. Biro Hukum Polda, ada apa lagi ini? Oh, iya Pak, ada apa ya? Kami ingin mengabarkan mengenai perkembangan kasus mantan suami Ibu, Bapak Dito. Proses bandingnya sudah selesai dan keputusan final telah dikeluarkan. Aku terdiam sejenak. Aku tidak tahu Dito mengajukan banding. Aku kira semuanya sudah selesai. Rasa cemas tiba-tiba menyergap. Lalu, bagaimana keputusannya, Pak? Tanyaku. Suaraku sedikit bergetar. Keputusannya tetap sama, Bu. Pemberhentian tidak dengan hormat. PTDH sudah bersifat final dan mengikat. Semua upaya bandingnya ditolak. Jadi,
status Bapak Dito sudah resmi bukan lagi anggota kepolisian. Napas lega keluar dari bibirku. Aku tidak tahu betapa tegangnya aku sampai mendengar kabar ini. Jadi, tidak ada lagi celah, tidak ada lagi harapan bagi Dito untuk kembali ke institusi yang telah dia nodai. Baik Pak, terima kasih atas informasinya, kataku. Sama-sama Bu, kami berharap Ibu bisa melanjutkan hidup dengan tenang sekarang. Setelah menutup telepon, aku duduk di kursi, mencoba mencerna kabar ini. Entah mengapa, kabar ini membawa kedamaian yang lebih dalam. Seolah ada benang terakhir yang mengikatku dengan masa lalu Dito. Kini telah putus. Aku benar-benar bebas. Karyawanku, Mbak Lastri dan Bu Siti, melihatku termenung. Ada apa Bu Indah? Kok melamun? Tanya Mbak Lastri. Aku tersenyum. Tidak apa-apa Mbak. Hanya kabar baik, semuanya sudah selesai. Aku tidak menceritakan detailnya pada mereka. Cukup mereka tahu bahwa aku sudah benar-benar move on. Malam itu, aku menceritakan kabar ini pada Rina. Akhirnya, "Endah, lega kan?" seru Rina. Ikut senang. Lega sekali Rin. Rasanya seperti beban berat yang selama ini kupanggul, akhirnya terlepas. Itu artinya, kamu sudah bisa benar-benar memulai lembaran baru, kata Rina. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantuimu. Aku mengangguk. Ya Rin, aku sudah siap. Hidup memang penuh kejutan. Tak lama setelah itu, aku bertemu dengan seseorang. Namanya Bima. Dia adalah seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang distributor bahan makanan. Kami bertemu saat dia menjadi salah satu pelanggan cateringku untuk acara kantornya. Awalnya, interaksi kami hanya sebatas profesional. Dia sering memberikan pujian untuk masakanku dan sesekali bertanya tentang bunga-bunga yang kurangkai. Dia pria yang sopan, ramah, dan sangat menghargai pekerjaanku. Masakan Ibu Indah ini luar biasa. Semua rekan kerja saya memuji, katanya suatu hari saat aku mengantar pesanan ke kantornya. Terima kasih banyak, Pak Bima, kataku tersenyum. Jangan panggil Pak Bima, terlalu formal. Panggil Bima saja, katanya tersenyum ramah. Seiring berjalannya waktu, Bima mulai sering datang ke rumahku. Bukan hanya untuk urusan catering, tapi juga sekadar mampir, membeli beberapa kue atau buket bunga. Dia sering menemaniku mengobrol santai di teras, bertanya tentang hariku, dan mendengarkan ceritaku tentang perjuangan membangun usaha. Aku tidak pernah menceritakan detail tentang masa laluku dengan Dito. Aku hanya mengatakan bahwa aku seorang janda yang sedang merintis usaha. Bima tidak banyak bertanya. Dia hanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Suatu sore, saat Bima sedang mengobrol denganku di teras, dia bertanya, "Indah, maaf kalau saya lancang, tapi saya melihat kamu memiliki semangat yang luar biasa. Kamu kuat, kamu mandiri, dan itu sangat menarik bagi saya." Aku menatapnya, jantungku berdebar, tapi bukan karena ketakutan, melainkan karena perasaan yang sudah lama tidak kurasakan. Rasa dihargai. Terima kasih Bima, kataku. Pipiku sedikit merona. Saya tahu kamu mungkin pernah melewati masa sulit, lanjutnya. Tapi saya yakin kamu pantas mendapatkan kebahagiaan, dan saya ingin menjadi bagian dari kebahagiaan itu. Jika kamu mengizinkan. Aku terdiam, memandang matanya. Di sana, aku melihat ketulusan. Aku melihat kehangatan yang berbeda dari Dito. Aku melihat seseorang yang menghargai diriku apa adanya, bukan sekadar fisik atau status. Bima, kataku pelan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tidak perlu dijawab sekarang. Indah, katanya, tersenyum lembut. Aku hanya ingin kamu tahu perasaanku. Aku akan menunggu sampai kamu siap. Malam itu, aku menceritakan semua ini pada Rina. Wah, akhirnya ada yang naksir kamu, Ndah. Rina berbinar-binar. Gimana menurutmu? Dia pria yang baik, Rin,
sangat baik, kataku. Tapi aku masih takut. Aku takut dihianati lagi. Aku takut membuka hati lagi. Itu wajar, Endah. Rasa trauma itu pasti ada, kata Rina, mengusap bahuku. Tapi jangan biarkan trauma itu menghalangimu untuk mendapatkan kebahagiaan baru. Tidak semua pria itu sama dengan Dito. Aku tahu, aku menghela napas. Tapi butuh waktu, Rin. Butuh waktu untuk mempercayai lagi. Dan Bima sepertinya pria yang sabar, kata Rina. Dia mau menunggu kan? Itu artinya dia serius. Aku mulai membiarkan diriku terbuka sedikit demi sedikit pada Bima. Kami sering pergi makan malam bersama, menonton film, atau sekadar jalan-jalan santai di taman kota. Aku mulai menceritakan sedikit demi sedikit tentang masa laluku, tentang pernikahanku yang kandas, dan tentang bagaimana aku berjuang untuk bangkit. Bima mendengarkan dengan saksama, sesekali menggenggam tanganku, memberikan dukungan tanpa banyak bicara. Dia tidak pernah menghakimiku. Dia hanya ada di sana, mendengarkan dan memberikan kenyamanan. Suatu hari, aku menceritakan kepadanya seluruh kisahku dengan Dito, dari awal kecurigaan, pembuntutan, penggerbekan, hingga proses perceraian dan pemecatan Dito. Aku menceritakannya dengan detail, dengan semua emosi yang masih tersisa di hatiku. Bima mendengarkan sampai akhir. Matanya menatapku tanpa berkedip. Setelah aku selesai, dia memelukku erat. Aku tidak bisa membayangkan betapa beratnya semua itu. Indah, bisiknya. Kamu wanita yang luar biasa kuat. Aku bangga padamu. Aku menangis dalam pelukannya. Tangisan yang berbeda dari sebelumnya. Tangisan yang penuh kelegaan. Karena akhirnya ada seseorang yang memahami seluruh perjalananku dan tidak menghakimiku. Apakah kamu jijik padaku, Bima? Tanyaku pelan setelah kami melepaskan pelukan. Setelah semua yang aku lakukan, Bima menggeleng. Tidak, Indah, sama sekali tidak. Aku justru semakin kagum padamu. Kamu berjuang untuk keadilanmu sendiri. Kamu tidak mau menjadi korban. Itu bukan tindakan kejam. Itu adalah tindakan seorang pejuang. Hatiku terasa hangat. Aku tidak pernah menyangka akan ada pria yang bisa menerima seluruh masa laluku dengan segala luka dan kekejamannya. Bima adalah pria yang sabar dan pengertian. Dia tidak pernah mendesakku untuk segera membalas perasaannya. Dia membiarkanku berjalan sesuai ritmeku sendiri, membiarkanku menyembuhkan luka-lukaku. Dia terus membuktikan ketulusannya melalui tindakan-tindakan kecilnya sehari-hari. Dia sering membantuku mengangkat pesanan catering yang berat. Dia sering datang membawa bunga-bunga baru untuk taman, atau sekadar membantuku memperbaiki keran air yang bocor. Dia adalah sosok yang selama ini kuinginkan, tapi tidak pernah kudapatkan dari Dito. Perlahan, hatiku mulai terbuka. Aku mulai merasakan kembali kupu-kupu beterbangan di perutku saat dia datang. Aku mulai merindukan kehadirannya saat dia tidak ada. Aku mulai melihat masa depan yang cerah, masa depan yang dipenuhi oleh kebahagiaan yang tulus, bukan lagi janji-janji palsu. Aku tahu butuh keberanian besar untuk membuka hati lagi, tapi aku juga tahu aku tidak bisa hidup dalam ketakutan selamanya. Aku pantas mendapatkan kebahagiaan. Dan Bima, dia menunjukkan kepadaku bahwa masih ada pria baik di dunia ini. Aku belajar bahwa balas dendam memang bisa memberikan kepuasan, tapi kepuasan sejati, kebahagiaan yang utuh, hanya bisa ditemukan saat kita memaafkan diri sendiri, memaafkan masa lalu, dan berani melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik. Balas dendamku pada Dito telah selesai. Kini, saatnya aku membalas diriku sendiri dengan memberikan kebahagiaan yang pantas kudapatkan. Suatu malam, Bima mengajakku makan malam di sebuah restoran yang tenang di Madiun. Suasananya romantis, dengan lilin-lilin kecil di setiap meja. Setelah kami selesai makan, Bima meraih tanganku. Indah, katanya.
Matanya menatapku lekat. Aku tahu kamu masih punya luka. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan selalu ada untukmu. Aku akan menjagamu, melindungimu, dan mencintaimu sepenuh hati. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna bludru merah dari saku kemejanya. Jantungku berdebar kencang. Apakah ini? Dia membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah cincin sederhana dengan permata kecil yang berkilauan. Indah, maukah kamu menjadi istriku? Maukah kamu menjadi bagian dari hidupku? Selamanya. Air mataku menetes, bukan air mata kesedihan, tapi air mata kebahagiaan yang luar biasa. Aku tidak menyangka akan secepat ini. Setelah semua yang terjadi, aku menarik napas dalam-dalam. Ya, Bima, aku mau. Senyum lebar terukir di wajah Bima. Dia menyematkan cincin itu di jari manisku. Pas, sangat pas. Pertunangan kami dirayakan sederhana, hanya dengan keluarga terdekat dan Rina. Ibu dan ayahku sangat bahagia melihatku bisa bangkit dan menemukan kebahagiaan lagi. Kamu sudah melewati banyak hal, nak, kata ibu, memelukku erat. Sekarang waktunya kamu bahagia. Meskipun kebahagiaan ini terasa begitu nyata, aku tahu masa lalu kadang masih bisa menyelinap masuk. Terkadang bayangan Dito muncul di benakku, atau tatapan mata tetangga yang masih penuh pertanyaan. Tapi aku tidak lagi peduli. Aku punya Bima, dan aku punya diriku sendiri yang baru. Aku punya kekuatan untuk menghadapi apapun. Aku belajar bahwa hidup ini adalah perjalanan yang tak terduga, penuh liku, penuh rintangan, tapi juga penuh kesempatan untuk bangkit, untuk tumbuh, dan untuk menemukan kebahagiaan sejati. Balas dendamku kepada Dito telah memberiku pelajaran berharga. Itu adalah bagian dari prosesku untuk menemukan diriku yang sebenarnya. Indah, yang kuat dan berani. Kini, aku siap untuk menyongsong masa depan. Masa depan yang penuh cinta, kebahagiaan, dan kedamaian. Aku yakin, ini adalah awal dari babak baru yang lebih indah.